Awas, jangan sampai seorang istri itu punya keinginan untuk menguasai suami. Abi tekankan lagi, nggak ada ceritanya seorang wanita tambah mulia gara-gara menguasai suaminya. Camkan itu, untuk para perempuan, tidak ada ceritanya seorang waliyah menjadi seorang waliyah gara-gara menguasai suami. Dan bukan suatu kebanggaan ketika seorang istri bisa menguasai suaminya. Itu bukan suatu kebanggaan. Apa kebanggaan apa gitu loh. Seneng cerita-cerita ke teman-temannya. Alhamdulillah, ana punya suami, apa kata ana? Wah, bangga ya. Alhamdulillah, suamiku itu kalau aku ngomong apa udah dituruti. Aku ngomong apa nurut aja itu. Kebangga bisa menaklukkan suami. Bangga bisa ngatur suami. Bangga, kebanggaan apa? Jadi bukan suatu kebanggaan ketika seorang istri bisa menguasai suami. Dan gak ada ceritanya seorang istri yang berani sama suami itu bisa tambah dekat sama Allah, tambah mulia di sisi Allah, tambah tinggi derajatnya di sisi Allah, apalagi menjadi waliyah min waliyatillah. Gak ada ceritanya wali perempuan jadi wali gara-gara berani sama suami, gak ada. Tapi banyak cerita, banyak kisah seorang laki-laki menjadi wali dekat sama Allah, mulia di sisi Allah gara-gara sabar dengan sikap istri. Syekh Abdurrahman Bajal Haban menjadi wali besar, gak sadar bahwasanya beliau jadi wali gara-gara apa? Sabar sama istri. Dan banyak ulama-ulama kita yang diuji sama Allah dengan istri yang seperti itu. Maka beruntunglah Anda yang punya istri bisa menjadikan diri Anda sebagai wali. Artinya apa? Istri yang begini mulutnya, cerewet iya, kurang ajar iya, tapi kalau kita sabar jadi wali. Kalau nggak sabar lah ini yang repot ya. Laki-laki kebanyakan nggak sabar, kebanyakan keras-keras. Nah ini yang repot. Makanya sama-sama seorang istri dituntut jangan sampai punya prinsip menguasai suami, dan seorang suami dituntut bagaimana bisa mendidik, mengayomi, menghormati, menghargai, mencintai, menyayangi istrinya. Ya, kalau istri itu tugasnya satu aja, sami'na wa ata'na. Kalau tugas suami banyak, didik istri, nafkahi istri, jaga istri, anak-anaknya jangan sampai melakukan dosa biar enggak masuk neraka. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Tugas suami banyak, tugas istri yang penting sami'na wa ata'na, titik, masuk surga. Yang penting bikin suaminya ridho, masuk surga. Tugas istri itu aja gitu loh. Jangan macam-macam udah. Gak usah macam-macam. Perempuan tuh satu aja, cari ridho suami, maka Anda akan masuk surga. Tapi kalau laki-laki berat, pertanggungjawaban kita di hadapan Allah berat. Kita nggak mudah ya. Kita harus bisa didik istri, kita harus bisa jaga istri, kita harus menyayangi istri, kita harus perhatian sama istri. Masya Allah, macam-macam tugas kita laki-laki. Tapi kalau perempuan yang penting ridho suami didapatkan, dakhalatil jannah. Tapi kalau laki-laki berat loh. Makanya enakan mana? Laki-laki atau perempuan? Ya nggak usah banding-bandingkan. Yang laki-laki nikmati aja menjadi seorang laki-laki, bagaimana bisa jadi suami yang baik. Yang perempuan ya udah sabar, nikmati proses. Bagaimana bisa mendapatkan surganya Allah dengan mendapatkan ridho suami. Ya. Sebentar lagi meninggal, suami itu sebentar lagi hilang. Suami sebentar lagi akan meninggalkan istrinya dan akan berkumpul dengan istrinya di surga, yaitu para bidadari. Kenapa di sini kok dikatakan dakhilun? Fa innama huwa indaka dakhilun. Dakhilun maknanya apa? Ay dhaifun, nazilun. Dhaif apa artinya dhaif? Tamu. Nazilun itu artinya apa? Orang yang singgah. Suami di hadapan istri di dunia itu kayak orang yang singgah, mampir, singgah setumat. Orang singgah nggak mungkin sampai berbulan-bulan, itu lain singgah namanya. Singgah, anak boleh nggak singgah tempat ente? Berapa? 2 tahun. Itu bukan singgah namanya. Singgah itu ya berapa jam, singgah itu berapa hari gitu. Suami Anda wahai para istri
suami Anda itu sedang mampir, singgah aja dengan Anda. Nanti sebentar lagi dia akan pulang ke rumahnya dan akan ketemu dengan istrinya di sana. Ya, siapa? Para bidadari. Maka janganlah engkau menyakiti laki-laki ini, janganlah engkau menyakiti suamimu, karena dengan engkau menyakiti suami, maka nanti nggak akan ketemu lagi di surga. Kalau suami enak udah di surga sama istri-istri yang lain bidadari, lah istrinya istri yang dunia ini kemana? Ke neraka. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Maka dari itu diperhatikan, pokok banget perhatikan. Tugas kalian hanya satu, fokus mencari ridho suami, titik. Ya, adapun suami kita berat, kita ini amanahnya berat, jaga istri, jaga anak, ngajari istri, ngajari anak. Kita harus perhatian sama keluarga, kita harus ngasih nafkah ke keluarga, dan masih banyak lagi tugas-tugas kita sebagai suami atau sebagai kepala keluarga. Naam.